kalau saya sendiri sih pasti teman-teman kayak taunya saya punya iPhone, tapi sebenarnya itu saya nyewa, bukan punya saya gitu. Dalam tanda kutip membohongi publik, tapi juga dengan secara tidak langsung juga membohongi dirinya sendiri. Biasanya ya itu buat konser atau enggak buat traveling, buat jalan-jalan, buat kayak dokumentasi gitu. Apa ya, lebih mentingin untuk beli tiket karena mungkin setahun sekali, seumur hidup sekali untuk menonton fansnya dibanding beli iPhone. Maka dia hanya nyewa iPhone cuma sehari, 2 hari. Dari iPhone 11, 14-an lah, dari harga 100 sampai 150 ribuan. Bukan kita kepo pas lagi lihat pengen dihapus, ya kan? Ada yang kayak gitu, apa namanya? City view di belakangnya. Kalau di gedung-gedung bertingkat pakai pegang bunga, pakai 0,5 itu udah oke banget lah pokoknya lah. Di kamar sama cewek sama pasangannya ya sama jenis atau lawan jenis, kadang-kadang ada yang ketinggalan dia gitu. Sejak 2021 bulan puasa itu. Karena idenya itu pasti ketika reunian atau bukber itu pasti pengen pakai gadget terbagus atau untuk gengsi juga lah. Balik lagi, sebenarnya background awal itu dari nyewa kamera ya. Jadi kalau zaman dulu itu nyewain kamera dari zaman-zaman pakai efek atau pakai yang dulu trennya itu foto pakai tutup lensa, ada logo Canon segala macam ya kan, ada efek-efek putih banget muka itu tuh. Nah dari situ, cuman zaman dulu tuh ketika nongkrong sama temen-temen bawa kamera foto-foto. Dari zaman sekarang sama, ngumpul sama temen foto-foto pakai iPhone langsung upload, gak mesti ribet pindahin memori lagi. TikTok kan ya untuk resolusi video udah oke lah, udah pakai iPhone lah. Saya menggunakan jasa rental iPhone sudah sejak 2024, mungkin sekitar bulan Agustus. Kayaknya akhir-akhir ini deh, dimulai bulan Desember. Saya sih taunya dari Instagram ya, karena pernah lewat akunnya juga, jadi kayak tahu kayak ada sewa kamera di sekitar sini, jadi sewa iPhone di sini. Awalnya sih kayak denger-denger nih ada yang rental iPhone gitu, terus kayak ngecek-ngecek di Instagramnya. Pandangan ngeliat iPhone ya, kan kalau dibandingin HP-HP Android, pasti terkenal lah iPhone tuh pasti kameranya lebih bagus, jadi kayak lebih yakin kalau buat sewa iPhone hasilnya juga lebih bagus lah gitu. Buat sewa iPhone, pernah iPhone 11 sama iPhone XR itu dari sekitar harga 100 sampai 150 ribu. Dari iPhone 11, 14-an lah, dari harga 100 sampai 150 ribuan. Kalau kita menyewakan iPhone dari iPhone XR sampai iPhone 15 Pro Max sudah ada varian terbaru. Enggak nunggu 16 Pro Max, cuman ya dilarang pemerintah, kita enggak, nurut aja. Harga variatif dari 100.000 sampai 550.000 sehari. Kita hanya menyediakan handphone, pouch, dan kabel USB. Syarat gampang ya, cuman hanya untuk KTP. Kalau belum punya KTP pun kartu pajak bisa. Tapi lebih lihat ke sosial media. Dia tipikal aktif di sosial media atau tidak aktif gitu. Banyak kok konsumen-konsumen yang marah-marah karena nggak di ACC. Entah dari data jelek, ya sosmed kagak aktif, ya pasti kan kita tolak kan. Karena persetujuan admin lah. Kita kan udah punya SOP masing-masing juga. Ya skema nyewa itu yang pasti wajib booking, tidak bisa dadakan. Karena kan jarak Bogor ke Jakarta juga kan main jauh, dan kadang-kadang si kurir gak bawa handphone lebih. Jadi ketika kita ya udah chat admin, booking, data ACC karena data dia bagus, sosial media dia bagus, ya udah tinggal menentukan jam COD kapan, jam berapa, tanggal berapanya, kayak gitu sih. Biasanya tuh kita perlu KTP aja sih buat jaminan. Karena aku pelajar dan umurnya udah 17, paling KTP sih. Kalau sehari-hari handphone yang dipakai sekarang apa? Sekarang mereknya Poco. Vivo. Karena dari segi harga aja ya, ini bukan, jadi HP-nya tuh kayak bukan HP yang kayak mid-range lah, jadi kayak kalau buat video sama foto sih sebenarnya oke-oke aja, cuma
nggak sebagus iPhone lah. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan atau mau nonton konser, ya enaknya sih nyewa biar dapat hasil yang memuaskan. Karena dari spesifikasinya juga lebih rendah sih gitu. Dibilang bakal panjang karena ya bukannya menganalisa, tapi dari segi ekonomi untuk orang memiliki iPhone itu lumayan mahal lah ya. Cuman ya itu mungkin kompetitor baru yang akan ngasih bantai harga. Sebenarnya lebih enak kita ngerangkul sama-sama parental iPhone, mungkin di daerah udah banyak juga. Kita komunikasi dengan harga yang pas dan itu bakal lebih lama lagi. Bisa 10 tahun lagi lah ketika harga sewa itu stabil. Tapi ketika harga sewa, contoh di saya 100.000, yang ada yang di Solo cuma 70.000, di Sragen 50.000, itu pasti hancur karena udah ngerasain di kamera. Zaman dulu nyawain kamera 150.000 per hari, dulu malah ada weekend 200.000. Jadi harga hari Senin sampai Jumat 150.000, weekend 250.000. Itu kan lebih enak. Tapi ada kompetitor yang punya satu kamera nyawain 50.000. Ya itulah yang bikin hancur. Makanya sama pengusaha lebih enak kan stabil. Kalau di dagang pun ada SRP penjualan lah ya. Jadi satu nasional itu sama harganya. Tapi ya di sini karena mungkin mereka anggapan ya udahlah, yang penting bisa ngerokok, yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup. Kalau saya sih nggak mikir segitu ya. Yang penting maksudnya usaha ini wajib bertahan lama. Harapannya sih untuk sama-sama yang pengusaha iPhone juga. Walaupun sebenarnya kan banyak yang menganggap sewa iPhone tuh gampang. Emang gampang dilakuin, tapi resikonya ini jarang ada yang berani mengambil resiko tersebut karena dia kan handphone kecil, gampang dikantongin, ya di terminal pun kadang-kadang dicolong hilang segala macam. Kalau si penyewanya hilang kita ikhlas, tapi sebagaimanapun kita tetap kejar dulu sih, maksudnya kita cocok KTP atau lokasi si iPhone terakhir itu di mana gitu sih. Kalau ya ikhlas, kalau udah seminggu gak ketemu ya udah ilmu ikhlas yang berat. Biasanya ya itu buat konser atau enggak buat traveling, buat jalan-jalan, buat kayak dokumentasi gitu. Karena juga buat tugas juga sih, kayak iPhone tuh lebih mantep aja buat tugas gitu. Kalau konsumen banyak ya, kalau anak sekolah ya buat ngumpul sama teman-temannya, kayak jalan-jalan kemana, ke Curug atau segala macem lah, jalan-jalan ke tempat ini. Kalau yang dating itu ada yang ke pantai, bikin TikTok segala macem, ada yang sampai ke apa ya, city view di belakangnya. Kalau di gedung-gedung bertingkat pakai pegang bunga, pakai 0,5 itu udah oke banget lah pokoknya lah. Itu ada, maksudnya bukan kita kepo pas lagi lihat pengen dihapus, ya kan? Ada yang kayak gitu, apa namanya? Dia habis makan-makan di tempat inilah, resto mahal yang view-nya bagus. Ada yang untuk apa ya, di kamar sama cewek sama pasangannya, ya sama jenis atau lawan jenis. Kadang-kadang ada yang ketinggalan dia gitu di apa, galeri itu. Makanya gitu. Mungkin ya nggak tahu lah ya. Bukan kepo ya, buka Safari, history dong. History terakhir itu ada yang buat main judi pun ada sebenarnya. Slot ya, lebih ke slot ya. Ya akun-akun mereka saldo ya, sekarang saldo tinggal 200 perak, 300 perak. Kita lihat history, tahunya cuma main 2000-an segala macem. Ya se-random itulah. Maksudnya ya mungkin berprinsip ketika pakai handphone mahal, jackpotnya lebih tinggi mungkin, ya kan? Mungkin Zeusnya bakal tar. Gimana gitu. Karena tiap abis nyewa pasti gue tuh hapus, dan kebanyakan ada, bukan yang user Android tuh lupa kalau di iPhone tuh ada baru dihapus. Makanya kenapa bisa menyebutkan untuk apa sih ada dia dating ya, video atau foto lah, makanya dapat dari situ, dari folder yang baru dihapus itu. Kadang-kadang konsumen itu tidak menyadari, makanya untuk semua konsumen sih diharapkan lebih baik dihapus habis nyewa tuh benar-benar di clean up,
pasti masih mending dipegang sama dihapus sama kita sebagai pemilik. Kalau ada video shoot sama yang nyewa kan nanti kesebar atau segala macam, nanti malah ngejelek-jelekin usaha kita. Padahal kita bener-bener diusahakan clean juga lah. Atau Pernah nggak kepikiran untuk nabung lebih lama untuk nanti bisa beli iPhone sendiri kita emang atau udah nyaman untuk sewa-sewa aja per hari? Pernah sih, cuma karena karena butuh dan urgent banget, jadi kayak terpaksa harus nyewa, ya udah jadi nyewa aja, belinya nanti dulu gitu. Kepikiran sih, tapi kayaknya nyewa-nyewa aja. Jadi kenapa sih mereka nggak mau nabung lebih lama gitu ya untuk bisa memiliki sendiri, tapi lebih mau nabungnya sebentar aja supaya demi sewa aja gitu ya. Jadi kan ini kan bisa dilihat kesenangan semu atau kebanggaan semu dari memiliki sesuatu barang gitu ya. Nah, tapi kita mesti lihat dulu nih tujuannya menyewa untuk apa gitu. Kalau misalnya tujuan menyewanya untuk kepentingan belajar, untuk kepentingan memenuhi tugas, memang harus segera, itu oke, bisa dipahami. Tapi kalau cuma untuk sebagai simbol kesuksesan, untuk pamer, untuk flexing, nah ini yang perlu dicermati lagi ya. Tapi kalau kita bicara remaja, kalau misalnya ada yang menyewa iPhone dengan alasan hanya untuk pamer, flexing, sehingga mereka cuma nabung sebentar hanya untuk targetnya menyewa saja, itu bisa dipahami sih gitu. Karena remaja itu masih cenderung mengutamakan reward daripada resiko gitu. Jadi mereka memang senangnya main pendek aja gitu ya, yang mana yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka itu yang akan mereka pilih gitu. Jadi kalau untuk menabung jangka panjang itu terlalu lama dan mereka tidak punya energi untuk sampai ke sana gitu ya. Jadi memang remaja bisa dipahami mereka lebih mengutamakan reward yang segera, instan. Jadi makanya semua yang serba digital sangat digemari kan, karena itu instan, cepat gitu ya. Jadi gratification-nya, pemenuhan keinginannya bisa berlangsung cepat juga gitu. Di saat sewa terus nongkrong sama teman-teman gitu ya, teman-teman tahu nggak, iPhone yang lagi gue pakainya iPhone sewa. Nah, kalau saya sendiri sih pasti teman-teman kayak taunya saya punya iPhone, tapi sebenarnya itu saya nyewa, bukan punya saya gitu. Kayaknya tahu deh, soalnya aku orangnya open banget sih, kayak ini tuh nyewa, bukan punya aku gitu. Dari sisi psikologis remaja termasuk normal, bisa dipahami kenapa seperti itu. Tapi tentu saja pengasuhan di sini mengambil peran ya gitu ya. Ketika misalnya seorang anak memang sedari kecil diajarkan untuk menahan keinginannya, dia diajarkan kalau mau sesuatu kamu harus usaha dulu, tentu akan berbeda dengan anak yang memang ingin apa langsung dapat gitu ya. Terus dia tidak terbiasa untuk menahan keinginannya, jadi harus selalu segera dipenuhi apa kebutuhannya. Tentu akan berbeda tumbuh kembangnya ketika mereka jadi remaja. Cuma pada umumnya kondisi remaja kalau dilihat dari perkembangan otaknya memang ada bagian tertentu di otak yang kita sebut prefrontal cortex itu yang memang belum berfungsi optimal. Nah, bagian ini tuh memang berperan untuk membantu kita mengambil keputusan gitu, memikirkan konsekuensi jangka panjangnya gitu ya, memilah mana yang baik dan benar gitu. Nah, di remaja bagian ini belum berfungsi optimal. Sehingga ya remaja ketika mengambil keputusan, ketika berperilaku lebih dipengaruhi oleh emosi. Jadi ketika misalnya, wah kelihatan keren ya kalau pakai iPhone gitu, itu kan emosinya yang tersentil. Oleh karena itu mereka jadinya mengambil keputusannya berdasarkan emosi. Ya udah deh sewa aja deh yang cepet gitu. Apa sih yang bisa dirasain, ada kepuasan sendiri nggak? Ada sih dari hasilnya yang oke banget gitu, kayak videonya, fotonya mantep-mantep lah. Kayak kalau menonton konser atau traveling, dapat hasil dokumentasi atau video dan foto yang bagus itu juga bisa memuaskan dan bisa nyobain juga lah gimana caranya iPhone itu dipakainya gitu. Oke, ini kita bicara khususnya yang para penyewa untuk demi itu ya, gengsi, demi prestis gitu ya. Secara jangka panjang ya efeknya ya dia seperti membohongi dirinya sendiri. Kan dia menyewa itu untuk supaya orang memandang dia dengan image tertentu. Nah, image tertentu ini kan bukan image aslinya dia gitu, karena yang dia miliki, barang-barang yang menempel pada dia ya bukan milik dia sebenarnya gitu. Jadi dia mencoba membohongi
dalam tanda kutip membohongi publik, tapi juga dengan secara tidak langsung juga membohongi dirinya sendiri. Nah, kalau secara jangka panjang ya anak ini, individu ini tidak belajar untuk melihat segala sesuatu secara realistis. Gitu ya. Terus juga dia terbiasa untuk memaksakan keinginannya. Oke, harus punya walaupun itu nyewa gitu ya. Harus terlihat keren walaupun itu memaksakan diri. Nah, ini tidak baik untuk kedepannya. Kalau itu kasihan sih ada ya. Cuman balik lagi mungkin karena kebutuhan atau gimana. Ya bayangin aja ketika konser ada harga tiket 3.500.000 atau 4 juta mereka sanggup beli, tapi beli iPhone nggak sanggup. Mungkin kan beda pola pikir ya. Lebih mentingin untuk beli tiket karena mungkin setahun sekali, seumur hidup sekali untuk menonton fansnya dibanding beli iPhone. Maka dia hanya nyewa iPhone cuma sehari, 2 hari gitu. Kalau kasihan dibilang kasihan, tapi ya udahlah, kita menghargai pola pikir manusia masing-masing lah ya. Kalau untuk menghentikan, kalau dari pengalaman kasus yang serupa ya gitu ya yang ganti lingkungan. Ganti lingkungan. Jadi coba lihat lagi apakah lingkungan pergaulannya ini, istilah anak sekarang toksik gitu ya. Apakah memang mendorong dia untuk melakukan flexing ini, untuk melakukan pura-pura ini, untuk melakukan kesemuan ini. Nah, kalau memang iya ya mungkin sudah bisa dibilang ya perlu ganti pergaulan ya. Cari teman baru yang memang bisa menerima dirinya apa adanya. Dia harus bertekad. Biasanya kalau pengalaman dari kasus-kasus yang datang ya, remaja itu akan mau berubah ketika kepepet. Misalnya, contohnya ya sudah tidak ada dana lagi untuk menyewa iPhone-nya. Jadi mau nggak mau dia harus ya jujur gitu ya pada dirinya sendiri. Nah, tapi ini tentu ada resikonya gitu. Tergantung juga bagaimana lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan rumah ya, bisa mengajak anak ini untuk berdiskusi, untuk cari solusi, pilihannya apa saja sih yang bisa dilakukan. Jadi remaja itu yang dibutuhkan adalah diskusi, ya. Banyak orang tua terjebak dalam menasehati, gitu ya, menasehati aja, tapi nggak kasih peluang untuk diskusi. Jadi diskusi itu lebih banyak kita mendengarkan kenapa sih kamu harus nyewa, gitu ya. Yang mau kamu dapatkan dengan nyewa itu apa? Jadi remaja itu akan lebih pas ketika kita bicara soal pilihan. Jadi paparkan aja pilihannya apa saja, setiap pilihan konsekuensinya apa saja. Nah, biarkan dia memilih pilihan yang konsekuensinya dia sanggup tanggung. Gitu. Nah, dari pilihan-pilihan itu di dalam konsekuensinya juga kita bisa bilang, misalnya orang tua bisa bilang, oke, mama nggak mau tambah uang jajan kamu lagi ya untuk sewa ini aja gitu. Kalau kamu mau ya kamu harus cari sesuatu untuk tambahan uang, misalnya katakanlah gitu. Tapi itu kan kembali lagi dengan menyadarkan dia tujuannya sewa untuk apa sih? Gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan diskusi. Pemikirannya juga kenapa dia sewa untuk flexing, untuk menampilkan atribut yang keren dari dirinya gitu ya. Berarti kan itu ada sesuatu yang ditutupi. Ada sumber masalahnya apa? Nah, ini juga perlu digali. Apakah dia merasa nggak punya kelebihan apapun sehingga harus flexing dengan iPhone gitu ya. Nah, itu yang dibantu. Kamu tuh punya kelebihan lain loh yang misalnya lebih keren daripada iPhone. Nah, itu dibantu untuk dicari tahu dan dikembangkan.